apakah ini hanya sekedar memberikan sanksi administrasi pada hakim-hakim apa bisa membuat apakah bisa sebelumnya bisa batal demi hukum, membatalkan demi hukum kan? Yang kita wait and see bagaimana nanti ya. Dengan potret ini saya berpikiran kalaupun nanti kemarin disetujui atau diturunkan presiden threshold menjadi 10%, apakah diambil peluang itu kan begitu. Kalau 10% bisa 5-6 paslon. Kalau kita bicara muda kan filosofinya muda, yaitu progresif, pemikirannya, visinya juga, tapi dia belum juga jam terbang tentu saja. Menjadi pertanyaan akhirnya, pendekatan ada koalisi yang gemuk ini mencalonkan, mendeklarasikan yang notabene masih dalam tanda kutip masih belum clear, kemudian dari jam terbang, kemudian itu adalah kader partai lain. Inilah tantangan partai politik yang harus melahirkan pemimpin. Calon presiden Ganjar Mahfud ketika diumumkan, dan ini sentimen positif ya di masyarakat secara natural ya. Prosentasi sudah pada angka menang gitu loh. Kemajuan suatu bangsa adalah kecerdasan pada bangsa itu yang memang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 45, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jawabannya sekali lagi adalah Ganjar Mahfud gitu. Jadi Hanura sangat yakin bersama partai koalisi dengan PDIP, Gerindra, P3 untuk bisa memenangkan di Indonesia, di Bali juga secara dominan gitu ya. Kembali lagi di channel YouTube Hanura Bali Official. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Sekretaris DPD Partai Hanura Provinsi Bali, Bapak Gede Wirejaya Wisnu, seputar dinamika terkini jelang pemilu 2024. Om Swastiastu, Pak De. Selamat siang. Om Swastiastu, Pak Yan. Ya, kita bertemu lagi pada ini cukup riuh juga suasana setelah sudah 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang mendaftar di KPU dan juga sudah tes kesehatan, dan ini tinggal menunggu penetapannya di tanggal 12-13 kalau tidak salah. Nah, ini kira-kira bagaimana Pak De melihat dinamika terkini, perkembangan juga jelang kita hari-hari menghitung hari menuju pemilu di 14 Februari 2024. Khususnya juga Hanura kan sudah resmi mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai capres-cawapres ya bersama PDI Perjuangan, P3 dan juga Perindo. Mungkin juga nanti diupdate bagaimana pergerakan khususnya di Bali. Silakan Pak De, mungkin secara umum dulu melihat dinamika yang terjadi saat ini. Baik, terima kasih. Ya, sekarang ini bulan November ya. Sebentar lagi kita sudah mulai pada ujung daripada perhelatan pemilu legislatif maupun pilpres, pemilihan presiden, yaitu pada 14 Februari 2024. Ini kisaran sekitar 4 bulan lagi. Dan ini artinya kita pada interval di ujung daripada perhelatan pada pemilu 2024. Dan tentu kita sebagai warga negara Republik Indonesia menyambut ini dengan happy ya, gembira, karena ini pesta demokrasi yang sangat menentukan dalam kita memilih presiden Indonesia ke depan ya. Dan juga para legislator baik di kabupaten kota, provinsi maupun di RI kan begitu. Juga DPD RI. Dan masih sekitar beberapa hari lagi akan diumumkan yang namanya daftar calon tetap. Ya, DCT Pileg. Pileg ya. 4 November kalau tidak. 4 November. Ini sebentar lagi. Kemudian seperti kita ketahui juga untuk Pilpres sudah mendaftar 3 paslon, pasangan calon capres maupun cawapres dari 3 koalisi, yaitu pasangan Anies Mohaimin Iskandar, kemudian Prabowo Gibran, dan juga Ganjar Pranowo Mahfud MD, Profesor Mahfud kan gitu. Nah, ini ada sedikit biasa dalam situasi pemilu ini ada sedikit menghangat ya dinamika politik. Ya, dinamika politik. Tetapi Pilpres kali ini juga dianggap penuh drama begitu dengan adanya akrobat hukum katanya gitu kan, untuk meloloskan ya salah satu paslon lah kan gitu. Ini dalam tanda kutip ini ada yang masih dipandang masih belum clear ya, karena bagaimanapun dalam regulasi pencalonan ini kan mesti satu sisi bahwa calon presiden diusung oleh partai politik ataupun gabungan partai politik yang sudah memenuhi 20%. Ya, kursi di parlemen atau 25% suara sah nasional. Betul. Dari sisi itu kan sudah oke lah. Tapi ada suatu keputusan politik hukum ya
yang last minute, yang menjadi debatable dan reaksi di masyarakat dan juga kalangan akademisi daripada hukum, dosen-dosen, guru besar dan sebagainya, bahwa keputusan MK ya, sebelumnya kan ada judicial review terkait batasan usia capres maupun cawapres yang sebelumnya di Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Pemilu itu minimal 40 tahun ya, di Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 diatur minimal 40 tahun. Ya. Ini kan yang digugat oleh penggugat pasal 169 huruf Q. Ya. Kemudian yang menjadi perdebatan ini adalah ketika yang sebetulnya MK sebagai Mahkamah Konstitusi yang artinya hanya menguji daripada undang-undang pemilu tersebut terhadap undang-undang dasar ya, itu menambahkan suatu frase baru atau norma baru ya, dianggap mengambil alih peran DPR karena ini sebenarnya open legal policy, tapi ditambahkan frase baru boleh 40 tahun tetap minimal usia capres atau berpengalaman. Nah, frase baru itulah yang dipilih dalam pemilihan umum atau berpengalaman kepala daerah. Yang menjadi sorotan ya dalam sidangnya, kemudian diputuskan dengan menambahkan frase baru bahwa usia di 40 tahun atau yang sudah pernah menjadi kepala daerah dan dipilih melalui pemilihan umum atau pejabat lainnya juga bisa. Nah, ini tentu sangat yang dipandang MK ini sebagai rumahnya konstitusi yang mengawal konstitusi ini sudah di luar daripada kewenangan marwah. Ini yang masih menjadi perdebatan, reaksi di masyarakat, sehingga atas pengajuan keberatan atau laporan daripada 16 guru besar dan masyarakat universitas dan peduli demokrasi dan juga civil society yang menyorot ini sebagai pelanggaran kode etik daripada hakim konstitusi kan begitu ya. Ya, ini masih akhirnya dibentuklah suatu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK untuk mengecek daripada etis daripada hakim konstitusi yang memutuskan atau yang memperbolehkan lah dalam tanda kutip menambahkan frase tersebut. Nah, ini sudah berjalan, tapi harapan sudah yang diketuai oleh Profesor Jimli Asidik ya, yang diharapkan juga mempercepat dari proses sidang ini, karena dari ketentuan daripada KPU ada revisi daripada pengajuan calon presiden maupun wakil presiden itu calon pengganti ya. Dan itu sampai tanggal 8 ya, 26 Oktober pengusulan bakal calon pengganti 26 sampai 8 November. Kemudian pemeriksaan kesehatannya 26 Oktober sampai 11 November. Kemudian penetapannya di tanggal 13. Jadi sebelum tanggal 8 diharapkan sudah ada putusan dari Majelis Kehormatan MK ini. Ya, itu ya. Nah, pertanyaannya, apakah ini hanya sekedar memberikan sanksi administrasi pada hakim-hakim? Apa bisa membuat putus sebelumnya bisa batal demi hukum? Membatalkan demi hukum kan? Nah, kalau dari undang-undang keputusan mereka itu final mengikat. Ya, inilah yang menjadi yang kita wait and see bagaimana nanti ya. Mudah-mudahan ini sudah bisa berjalan baik kan gitu. Nah, atas dasar inilah saya mereview kembali ya, dalam tahapan pemilu dalam 5 tahun terakhir ini, bagaimana proses-proses hukum ya, regulasi yang diterbitkan untuk pemilu 2024 ini ya. Kalau saya review ya dalam 5 tahun terakhir ini, katakanlah karena ini menyangkut partai politik hukum ya, mulai daripada keputusan adanya judicial review terhadap sistem pemilu terbuka, apakah itu terbuka atau tertutup. Kemudian opini-opini yang berkembang bahwa ada penundaan pemilu atau ada 3 periode presiden 3 periode ya. Ini semua berjalan pada tahapan-tahapan pemilu yang sudah berjalan ya. Nah, harapan kami tentu ini agar demokrasi ini kan harus tumbuh ya, dipayungi oleh suatu kepastian hukum ya. Ada Mahkamah Konstitusi yang menguji daripada undang-undang ini terhadap Undang-Undang Dasar 45 ya. Ini harusnya ke depan ya, harapan kami
ini sudah clear 2 tahun sebelum hajatan pemilihan umum ya, depannya. Tidak ada istilahnya Ya, gangguan-gangguan atau gimmick-gimmick politik juga yang bisa membuat kekhawatiran publik kita atau juga membuat seolah-olah pemilu ini tidak ada kepastian gitu karena masih ada akrobat hukum yang bisa dilakukan gitu. Akrobat hukum ya, politik, kemudian persepsi masyarakat. Kalau ini dia lakukan secara awal 2 tahun sebelum perhelatan, tentu akan menjadi clear ya segala sesuatu norma yang menjadi ketentuan dalam penyelenggaraan demokrasi ini ya, pemilu ini. Ya, saya melihatnya seperti itu kalau kita review flashback sedikit. Dan karena memang kan masyarakat Indonesia berhak mengadukan judicial review terhadap undang-undang. Ya, kemudian Mahkamah Konstitusi inilah. Ya ini harapannya ke depan gitu. Jadi jangan ada. Nah, khusus terakhir ke depan apa yang menjadi sorotan? Tentu ketika ini mungkin ada konflik interest. Ya. Karena lebih kepada spesifik terakhir pada pengajuan judicial review menyebut spesifik yang Gibran yang notabene adalah keponakan daripada Ketua Mahkamah Konstitusi Bapak Anwar Usman kan begitu. Inilah yang mestinya ada tidak boleh memimpin dan sebagainya. Itu kan ada di ranah-ranah ketentuan kekuasaan daripada Mahkamah Konstitusi dan sebagainya. Jadi seperti itu dinamikanya, Pak Yan. Ya mudah-mudahan ini dalam beberapa hari ini kita ada tunggu ya seperti apa hasil pelanggaran kode etik di betul. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Tapi kan mungkin juga yang menarik juga adalah sepertinya seolah-olah di partai politik kita ini jelang Pilpres ini ada anomali gitu. Jadi ada partai yang mencalonkan kader partai lain. Nah, ini kan juga menjadi ramai juga. Walaupun narasinya adalah muda gitu. Gibran ini dianggap sebagai tokoh muda, pemimpin muda di harapan masa depan. Tapi narasi-narasi itu juga bisa saja dipatahkan dengan argumen yang berbeda gitu. Dan tadi bahwa ada partai politik yang mengambil kader partai lain untuk dicalonkan gitu. Ya, memang itu faktual ya. Apa yang tadi disampaikan bahwa sebetulnya kan begini, spirit daripada kembali review lagi dengan politik hukum yang mempunyai 5 tahun sebelumnya. Ini kan diupayakan juga presiden threshold itu 0%. Ya. Artinya partai politik yang ada di parlemen sekarang, 9 partai politik, itu semua boleh mengajukan capres maupun cawapres. Ya, kan begitu. Sama sebenarnya. Dilakukan juga judicial review, hanya ditolak kembali kepada angka 20%. Nah, kalau kita melihat faktual sekarang, partai politik gabungan partai politik yang mengusung atau kemarin mendaftarkan ke KPU, mestinya kalau hemat kami itu kan bisa 4 poros gitu ya. 4 poros. Ya, karena hanya 20%. Kalau hitungan 20% dari koalisi yang ada sekarang ini yang mendaftar ke KPU kan, ini cuma 3 poros. Artinya ada partai politik yang tidak mau mewarnai ataupun ikut ambil bagian dalam Pilpres ini, ya, untuk mewarnai gagasan ide untuk demokrasi ini lebih baik lah. Lebih baik menempatkan pilihan lebih banyak kepada masyarakat kan begitu ya. Pilihan yang lebih lah juga mengakomodir tokoh-tokoh yang potensial. Dengan potret ini saya berpikiran kalaupun nanti kemarin itu disetujui atau diturunkan presiden threshold menjadi 10%, apakah diambil peluang itu kan begitu. Kalau 10% bisa 5-6 paslon. Nah, ini 0% gagal. Sekarang ada 20%. Dalam hitungan matematik itu bisa menampilkan 4 paslon. Ini kesempatan ini tidak diambil oleh partai-partai politik, terutama partai-partai besar. Bahkan ada partai besar atau partai-partai yang saat ini yang mempunyai sesuai ketentuan undang-undang boleh mencalonkan. Ini bahkan sudah jauh-jauh hari 3 tahun sebelumnya sudah punya capres ataupun yang digadang cawapres. Ya, misalnya Golkar Ketua umumnya Pak Erlangga yang sekarang sudah digadang-gadang sebagai capres, tapi ujung-ujungnya akhirnya Golkar kan merekomendasikan Gibran sebagai cawapres gitu. Ya, contoh tadi, misalkan Ketum Golkar, ini kan sudah hitungan 3 tahun lalu beliau digadang menjadi capres gitu ya. Dan partai besar tentu ada kaderisasi yang dibangun ya. Tentu kalau kita bicara muda, Partai Golkar tidak
tidak sedikit mempunyai kader-kader tangguh di usia muda, gitu ya. Begitu juga yang partai lainnya ya sudah punya digadang-gadang untuk ini lazim karena memang umumnya kalau perhelatan sebelumnya kan partai ketum itu partai politik yang maju, ya. Nah ini artinya partai politik punya tiket lah, punya tiket. Artinya istilahnya punya privilege lah karena punya tiket kan. Iya. Harapan masyarakat tentu demokrasi ini dari perspektif itu harus tumbuh. Jadi partai politik itu harus menghasilkan kaderisasi, memimpin baik itu di eksekutif maupun di legislatif atau di yudikatif. Ya kan? Partai besar, partai yang sudah jam terbangnya ini yang saya yakini banyak tokoh-tokoh baik itu yang sudah senior ataupun kalangan pemuda yang tidak kalah dalam arti jejak rekam. Kalau kita bicara muda kan filosofinya muda, yaitu progresif, pemikirannya, visinya juga, tapi dia perlu juga jam terbang tentu saja. Dan ini menjadi pertanyaan akhirnya pendekatan ada koalisi yang gemuk ini akhirnya menjadi kesamaan untuk mengambil atau bukan mengambil, mencalonkan, mendeklarasikan yang notabene masih dalam tanda kutip masih belum clear partai lamanya, kemudian daripada jam terbang, kemudian itu adalah kader partai lain. Nah ini jadi merupakan inilah tantangan partai politik yang harus melahirkan pemimpin. Ya kalau kita bicara kaderisasi, tugas dari partai politik adalah pilar demokrasi. Dia harus menstimulus kader-kader terbaru, kaderisasi. Nah ini yang tidak terjadi. Nah ini ke depan bagaimana sistem demokrasi ini sama halnya seperti ini Pak Yan. Ya, ada ketentuan daripada PKPU harus 30% daripada pencalegan kota perempuan di dalam pengusulan caleg-caleg. Nah, bagaimana kita tidak hanya menuntut 30%, bagaimana negara menstimulus organisasi-organisasi perempuan ini di luar partai politik bermulanya, kemudian muaranya di partai politik untuk mereka tahu politik, untuk mereka untuk terjun di dunia organisasi. Sehingga sekarang kan fakta bahwa partai politik agak kesulitan untuk mengisi 30% daripada menampilkan sebagai caleg. Nah inilah proses pengkaderan karena partai politik adalah pilar demokrasi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 45. Nah inilah yang menjadi kaderisasi. Oke, kita beranjak dengan kondisi saat ini. Bagaimana Pak D melihat peta kekuatan di 3 poros di Pilpres ini, termasuk juga khususnya Hanura kan sudah mendukung Ganjar Mahfud, dan bagaimana juga mungkin peta kekuatan termasuk juga nanti di Bali seperti apa? Secara nasional termasuk di Bali gitu. Ya, kalau saya melihat 3 paslon ini paslon 1, 2, 3 ini kan ada irisannya ya. Ini kan partai ataupun koalisi partai kan ingin juga mengatur strategi memilih calon-calonnya untuk bagaimana bisa menang di Pilpres ya. Kalau di Anies Muhaimin kan ada NU-nya. Juga ada irisannya juga dengan Ganjar Mahfud. Tokoh NU juga. Mahfud adalah tokoh NU kan begitu ya. Kemudian Prabowo Gibran juga ada NU, walaupun bukan sebagai cawapres, tapi di belakang itu kan ada tokoh NU sebagai tim pemenangan juga. Kalau saya melihat konstelasi seperti itu saya dalam hal ini kan saya melihat calon presiden Ganjar Mahfud ketika diumumkan kita bicara Pilpres ini, jadi Hanura ini kan dari awal ketika Pak Ganjar diumumkan oleh Ibu Megawati, dan setelah itu segera Bapak USU, Ketua Umum Hanura, Bapak Osman Sabtan mengumpulkan semua kepala ketua DPD se-Indonesia, menyerap aspirasinya dan bulat mendukung Pak Ganjar Pranowo. Kemudian terus ada komunikasi politik sehingga koalisi ini bersama PDIP, P3 dan Perindo untuk mengusung Pak Ganjar. Dan kemudian dalam pertemuan kesepakatan pimpinan partai politik daripada Ganjar Mahfud ini kan melahirkan Pak Mahfud yang dideklarasikan sebagai calon wakil presiden. Dan ini sentimen positif di masyarakat, baik di kalangan
intelektual, kalangan grassroots, Ya, apalagi di kalangan NU kan. kalangan NU, apalagi kalangan akademisi. Karena Pak Mahfud itu kan akademisi ya, beliau akademisi hukum. Ya. Jadi secara natural ya, persentase sudah pada angka menang gitu loh. Ya. Pada angka 30-35%. Ini belum apa-apa. Baru sekedar diumumkan ada sentimen positif daripada masyarakat, netizen dan sebagainya. Ini clear artinya. Ya. Artinya secara perundang-undangan, secara melihat kapasitas daripada Ganjar Mahfud ini adalah chemistry yang sangat pas. Jadi Pak Ganjar ini orangnya adem ya, tulus ya. Kemudian wawasan kebangsaan dan perilaku kebangsaan selama ini yang sudah ditunjukkan beliau untuk NKRI ini. Ya, untuk kemudian Profesor Mahfud seorang figur yang cukup berpengalaman. Ya. Bagaimana dia sangat transparan, ceplas-ceplos kalau hal-hal persoalan hukum karena beliau adalah akademisi hukum. Ya. Kemudian pengalaman di sebagai menteri di kabinet, menteri pertahanan. Kemudian Menko Polhukam. Ya. Jadi ada. Nah, jadi hakim MK juga, ketua MK. Kan sebagai Mahkamah Konstitusi Juga ketuanya. di legislatif sebagai ketua DPR. Jadi lengkap di 3 institusi. Sangat experience sekali. Jadi ini pasangan yang sangat positif tanggapan masyarakat. Begitu diumumkan sentimen positif, natural kalau dari survei 30%, 35%. Ini tentu keyakinan kami dari Hanura dan dengan teman-teman pengusung dari PDIP, Perindo, P3. Ini kami dapat memenangkan hajatan Pilpres 2024 ya. Dan mappingnya begini Pak Yang ya. Kalau di Jatim tentu kekuatan dah, kita unggul lah. Kita bicara Jawa dulu. Ya. Kemudian Jatim. Ya. Jatim kita unggul walaupun ada kurusan sedikit lah. Ya, karena ada Gibran, faktor Gibran di sana, tapi kita unggul ya. Kemudian di Jawa Barat. Ya, di Jawa Barat masih kita bersaing karena basis Gerindra di sana. Iya, basis di sana kan dulu ada Prabowo. Anies juga kuat gitu ya. Kita bisa mengimbangnya di sana. Kemudian Jakarta ya kita walaupun tidak ini tapi kita masih menggarap di sana kan gitu ya. Karena nanti dari tim pemenangan nasional TPN ya yang dipimpin oleh Pak Arsyad Rashid, Ketua Kadin ya. Kemudian Dewan Pakarnya juga Pak Sandi Uno ya, yang tentu beliau sudah berpengalaman dan juga banyak relawan ketika beliau maju sebelumnya kan. Nah ini akan membangkitkan kembali ya relawan-relawan dari Pak Sandi Uno itu di Jawa Barat, Banten dan sebagainya ya. Karena mereka punya komunitas maupun masyarakat yang sangat simpatik ya bagaimana visi ininya. Dan saya yakin jadi kembali Bali kita unggul, Bali Nusra unggul ya. Kemudian di Sumatera juga ada beberapa daerah, Medan kita bisa unggul juga, Sumatera Utara, di Indonesia Timur juga. Indonesia Timur. Nah itu ya bagian daripada mapping yang kita optimisme daripada pemenangan Ganjar Mahfud. Oke. Kalau spesifik bicara Bali ya, bagaimana juga nanti kontribusi Hanura lah juga untuk menjaga, karena kan Bali ini harus menjadi basis juga atau lumbung suara juga untuk Ganjar, termasuk memang Bali kan menjadi basis juga dari PDI Perjuangan. Bagaimana juga Hanura menggarap ini untuk di Bali, dan keyakinan di Bali seperti apa? Ya di Bali kita yakin ya dengan figur Ganjar Mahfud ini kan paket ini. Masyarakat Bali kan mengenal nih, ya Pak Mahfud gitu, ya Pak Mahfud itu, ya kemudian Pak Ganjar juga, Ganjar Mahfud ini seperti saya sampaikan tadi kan, ini suatu paket figur capres yang sangat kuat, orangnya menilai di sana, ya bagaimana kemampuan integritas pemimpin kan harus punya kapasitas, integritas teruji, terutama dalam persoalan hukum. Persoalan hukum ini adalah menjamin demokrasi ini bisa berjalan dengan baik. Ketika demokrasi ini mengalir baik, dan tentu perekonomian itu baik. Itu alurnya kan. Ya, sebagaimana ditegaskan Profesor Mahfud kan, ketika hukum di suatu negara bagus, minimal 50% itu menyelesaikan persoalan itu katanya. Ya, gitu. Kemudian nanti persoalan-persoalan bangsa ya yang akan disampaikan oleh pasangan ini ya kan dengan experience yang dimiliki, kapabilitas yang dimiliki, dia mampu mengurai program-program
bukan hanya sebutan. Ini loh program gratis begini, subsidi begini. Tapi ketika ilustrasi kita kan di matematik, gimana sebuah rumus bisa disebutkan, tapi ketika mengurai itu orang-orang yang expert di sana, orang punya kapabilitas sana. Sehingga bagaimana rumus itu muncul, dia kan memulai dari beberapa hal sehingga secara matematik muncullah rumus. Tapi orang yang tidak experience, dia kan bisa tahu rumus itu kan dalam matematik. Rumus kecepatan apa? Rumus akselerasi, kemudian deret ukur deret apa, itu ada rumusnya, integral dan sebagainya. Tapi bagaimana diurai itu yang akan diterjemahkan, dijawantahkan oleh apa namanya pasangan ini, itu yang membedakan. Itu kembali kepada jam terbang. Jadi berbicara muda, saya yakini pasangan ini kuat dalam hal filosofi, dalam hal progresif, pemikiran, kebijakan untuk anak-anak muda ini. Anak muda penting ini ya. Bagaimana? Tapi ya kita lihat, setiap kita memperingati Hari Sumpah Pemuda, kan kita harus memaknai dengan benar bahwa para pemuda gitu jauh sebelum kemerdekaan, mereka mengikrarkan sebuah persatuan. Ya, kami putra-putri Indonesia bertumpah darah satu bangsa Indonesia. Apa namanya, tanah air Indonesia. Berbangsa satu bangsa Indonesia. Berbahasa satu, berbahasa satu itu bahasa Indonesia. Itu luar biasa. Bagaimana pemuda ini progresif, mempunyai nilai kesatuan untuk persatuan Indonesia. Dan ini kita harus maknai bahwa segala sesuatu berkehidupan kebangsaan ini, supremasi hukum harus ditegakkan, sehingga demokrasi ini berjalan dengan baik yang dipayungi oleh hukum, kemudian segala sesuatu mengisi kemerdekaan ini dengan perekonomian yang baik. Ini bisa berjalan gitu. Ini sifat-sifat progresif dari aspek konteks pemuda itu yang kita harus maknai seperti itu. Ya, filosofinya. Nah, kemudian kan ini juga menjadi menarik, beberapa poin terakhir Pak De. Kira-kira siapa tokoh-tokoh nasional lagi yang bisa bergabung ke tim pemenangan nasional atau TPN Ganjar Mahfud? Karena kan disebut-sebut Kopipah katanya akan bisa merapat. Kemudian Ridwan Kamil, mantan gubernur Jawa Barat yang walaupun kader Golkar katanya bisa merapat. Kira-kira Pak De bagaimana ketika tokoh-tokoh yang cukup kuat punya basis massa ini juga populer juga bergabung ke TPN Ganjar Mahfud? Ya betul Pak ya, di desas-desus itu kan ada ya, setelah apa namanya Yeni Wahid, Yeni Wahid juga sudah putri daripada Abdurrahman Wahid menyatakan dukungan ya. Beliau melihat ini figur Profesor Mahfud yang seorang NU yang sangat dekat dengan Gus Dur, mempunyai kemampuan sebagainya itu, juga dengan Ganjar Mahfud ini. Kemudian desas-desusnya kan nanti ada juga akan merapat, terutama apa namanya Kang RK Ridwan Kamil, yang Kang Emil ya. Ini mudah-mudahan itu nanti dalam perjalanan ini bisa apa namanya beliau sehati ya, kemudian dengan ini anti nurani ya, sehingga beliau bisa menjadi bagian dari TPN. Kemudian ini akan sangat luar biasa kalau beliau bergabung di TPN kan, karena Ridwan Kamil juga seorang yang sangat merakyat di Jawa Barat, dan ini akan menyemangati kembali untuk kemenangan di Jawa Barat, dan selesai barang itu gitu, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Jawa Barat. Kalau Kopifah kan bergabung, belum lagi Ibu Kopifah, ini kan masih wait and see ya, karena beliau kan sampai Desember ini masih bertugas di apa namanya sebagai gubernur ya, dan ada di Desember Februari, siapa tahu kan. Mudah-mudahan kita nantikan itu ada berita baik sehingga ini semakin tajam lah di pemenangan di Jawa Timur gitu. Itu kurang lebih seperti itu konstelasinya. Ya. Sebagai sebuah closing mungkin Pak De, apa yang ingin Pak De penegasan sampaikan terkait dengan juga konstelasi dinamika yang terjadi, termasuk komitmen juga Hanura memenangkan Ganjar Mahfud secara nasional, termasuk juga khususnya di Bali, dan mengawal demokrasi ini agar menjadi lebih baik. Ya, kita tentu dalam hal ini secara partai ya, kita akan ada kerjasama partai politik dengan PDIP, kemudian dengan P3 dan Perindo ya. Ada TPN di tingkat nasional, kemudian di Provinsi Bali sudah sudah dibentuk ini. Tapi belum di SK-kan, tapi kami sudah berkumpul. Ada tim untuk tim pemenangan daerah
for Ganjar Mahfud kan begitu. Nanti selanjutnya juga akan ditindaklanjuti di tingkat kabupaten kota. Jadi kita menginstruksikan kepada kawan-kawan DPC juga untuk melakukan komunikasi intens dalam pembentukan DPC kalau dicabangkan. Kemudian tentu saja dengan relawan-relawan semua yang untuk Ganjar Pranowo ini untuk kita bahu-membahu ya, khususnya di Bali untuk bisa kita memenangkan Ganjar Mahfud ini secara signifikan, dan kami yakini itu kan di atas 90%. Ya kita unggul lah ya, kita unggul lah secara absolut dominan lah. Kami yakini seperti itu. Kita bekerja keras bahu-membahu baik di partai maupun di relawan-relawan yang sudah terbentuk di Bali untuk pemenangan Ganjar Mahfud. Dan harapannya tentu ini adalah suatu kesempatan bagi masyarakat Indonesia yang tentu dalam perhelatan demokrasi ini harus disambut dengan happy ya, karena ini pesta demokrasi. Jangan sampai salah pilih, karena tantangan ke depan bangsa Indonesia ini untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045 ini, kalau kita bicara sekarang 2023 ini minimal ini ada 2 presiden, wakil presiden lah, bisa sampai 3 kan gitu ya. Ini keberlangsungan apa yang menjadi hal-hal baik sekarang ini, kemudian yang kurang baik ini, untuk tantangannya ke depan adalah bagaimana hilirisasi ya, bagaimana digitalisasi, kedaulatan pangan yang sekarang ini banyak negara di dunia ada persoalan karena perubahan iklim ya, pemanasan global ini, sehingga sulit panen dan sebagainya. Itu inilah menjadi tantangan ya cawapres kita ya. Dan kemudian juga persoalan pendidikan. Kalau kita menuju hilirisasi ya, tentu pendidikan ini ya bagaimana dibangun dengan baik. Jangan sampai undang-undang yang negara harus hadir, kemudian biaya pendidikan itu terutama kuliah itu kan mahal ya. Seperti kita pernah diskusi dalam podcast sebelumnya, ini harus menjadi kepedulian daripada capres-cawapres. Ya, apalagi kan Ganjar dan jawabannya Pak Yan adalah Ganjar Mahfud gitu. Ya, apalagi Ganjar Mahfud memprogramkan 1 keluarga miskin, 1 sarjana untuk memutus kemiskinan. Ya, ini memang harus program daripada Pak Ganjar dan Pak Mahfud ya. Itu harus terrealisasi. Karena kemajuan suatu bangsa adalah kecerdasan pada bangsa itu, yang memang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 45, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jawabannya sekali lagi adalah Ganjar Mahfud gitu ya. Jadi Hanura sangat yakin bersama partai politik dalam koalisi dengan PDIP, Gerindra, P3 untuk bisa memenangkan di Indonesia, di Bali juga secara dominan gitu ya. Oke. Ya, kita tunggu saja seperti apa akhir dari perjalanan pesta demokrasi 5 tahun ini, dan tentu harapan dari Hanura kemenangan ada pada Ganjar Pranowo Mahfud MD untuk membawa Indonesia lebih maju, bergerak cepat atau melaju lebih cepat menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih Pak De sudah berbagi dengan kami di channel YouTube Hanura Bali Official. Kita lanjutkan di perbincangan dan kesempatan berikutnya. Terima kasih. Salam hati nurani.